pontifical ring by His Lordship Bishop Felix Adejumo. It's a symbol of our marriage to Christ. Our wedding ring is on the left. Our pontifical ring is on the left, right. She's sealed to God and given authority over whatever the Lord have made her to be in authority over. And last but not the least, to be done by Baba himself, 2 of the vestments. Thank you. Sahabat karya Vince. Ketika melihat video ini, kalian pasti terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada seorang uskup perempuan? Dari gereja manakah ini? Apakah ini benar-benar uskup Katolik? Banyak spekulasi beredar, berbagai opini mencuat, dan tidak sedikit yang mempertanyakan keabsahan pentahbisan ini. Namun, inilah kenyataannya. Sebuah peristiwa besar terjadi di Nigeria. Pendeta Funke Felix Adejumo, seorang wanita yang dikenal luas dengan pelayanannya, kini telah ditahbiskan sebagai uskup. Upacara ini dipimpin oleh Uskup Francis Wale, Presiden Persekutuan Pantekosta Nigeria, PFN, dan disaksikan oleh banyak tokoh agama. Namun, apakah ini sesuai dengan tradisi gereja? Apakah seorang wanita bisa menjadi uskup? Ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Apakah ini merupakan tonggak sejarah baru? Ataukah ini menjadi topik kontroversial yang mengundang beragam spekulasi? Mari kita bahas secara mendalam. Uskup Funke Felix Adejumo adalah seorang pendeta senior dan pemimpin spiritual dari Agape Christian Ministries. Bersama suaminya, Uskup Felix Remi Adejumo, ia mendirikan pelayanan ini pada tahun 1988. Seiring waktu, gereja ini berkembang pesat dan kini memiliki cabang di lebih dari 30 lokasi di Nigeria dan beberapa negara lainnya. Selain aktif dalam pelayanan gereja, Funke Felix Adejumo juga dikenal sebagai pembicara internasional, pengusaha, dan seorang filantropis yang fokus pada pemberdayaan perempuan, serta bantuan kemanusiaan bagi anak-anak kurang mampu dan janda di Nigeria. Dalam upacara pentahbisan yang baru saja berlangsung, Pendeta Funke Felix Adejumo resmi diangkat sebagai uskup oleh Uskup Francis Wale, Presiden Persekutuan Pantekosta Nigeria, PFN. Foto-foto yang beredar menunjukkan momen sakral ketika Funke Felix Adejumo berlutut dan didoakan oleh para pemimpin Gereja Persekutuan Pantekosta Nigeria. Participation in the heavenly worship, a sign of our lifting and promotion into the exalted office of a charismatic Pentecostal bishop. The pontifical ring by His Lordship Bishop Felix Adejumo. It's a symbol of our marriage to Christ. Our wedding ring is on the left. Our pontifical ring is on the left, right. She's sealed to God and given authority over whatever the Lord have made her to be in authority over. And last but not the least, to be done by Baba himself, 2 of the vestments.
the mitre. And of course, our staff of office, the grosier. The Hallelujah chorus. The band that is going to sing the Hallelujah chorus, are you ready? Thank you. Dalam pidatonya, Uskup Wale Oke menyatakan bahwa penahbisan ini adalah bukti atas dedikasi Funke Felix Adejumo dalam menyebarkan Injil dan melayani masyarakat. That how many of your mates have allowed their wives' heads to be lifted. My husband is so comfortable in his skin. He allows me to be me. He tells me by his body language, by his actions, by everything that I should not die. Namun, di balik perayaan ini, muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan. Beberapa kalangan mempertanyakan dasar gerejawi dari penahbisan ini. Beberapa media bahkan mengaitkannya dengan gereja Ortodoks dan Katolik. Namun, perlu dicatat bahwa penahbisan Funke Felix Adejumo sebagai uskup sama sekali tidak terkait dengan gereja Katolik maupun Ortodoks, melainkan merupakan keputusan internal dari Agape Christian Ministries yang berafiliasi dengan Redemption Ministries. Dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, kanonisasi uskup perempuan bukanlah bagian dari doktrin gereja. Maka, perlu ditegaskan bahwa penahbisan ini bukan dari gereja Katolik maupun Ortodoks, melainkan dari Agape Christian Ministries Nigeria yang berafiliasi dengan Redemption Ministries. Berbicara mengenai kepemimpinan perempuan dalam gereja, ada beberapa denominasi Kristen yang telah mengizinkan perempuan untuk menjadi imam atau uskup. Salah satunya adalah Gereja Anglikan. Gereja Anglikan adalah salah satu denominasi Kristen yang memperbolehkan perempuan menjadi imam atau pastor. Gereja ini berasal dari Inggris pada abad ke-16 sebagai hasil dari reformasi Inggris yang dipimpin oleh Raja Henry VIII. Saat itu, Henry ingin menceraikan istrinya, Catherine of Aragon, karena tidak dapat memberinya keturunan laki-laki. Namun, Paus Clemens VII menolak permintaan tersebut. Akibatnya, Henry memisahkan gereja Inggris dari gereja Katolik Roma pada tahun 1530 dan mendirikan gereja Inggris yang menjadi cikal bakal gereja Anglikan. Meski memiliki kemiripan dengan gereja Katolik, gereja Anglikan memiliki beberapa perbedaan utama. Di antaranya, 1. Otoritas Paus. Gereja Anglikan tidak mengakui otoritas Paus di Roma, sedangkan gereja Katolik menganggap Paus sebagai pemimpin tertinggi. 2. Liturgi. Meskipun mirip dengan Katolik, gereja Anglikan menggunakan kitab doa umum dengan variasi liturgi lokal yang lebih besar. 3. Sakramen. Gereja Anglikan mengakui 2 sakramen utama, yaitu baptisan dan ekaristi, namun dengan interpretasi yang berbeda dibandingkan Katolik. 4. Hierarki gereja. Struktur kepemimpinan dalam gereja Anglikan berbeda, salah satunya dengan memperbolehkan perempuan menjadi imam dan bahkan uskup di beberapa negara. Meski ada perbedaan, gereja Anglikan dan Katolik memiliki beberapa kesamaan, antara lain 1. Pengakuan terhadap Trinitas dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kedua, penggunaan liturgi, doa, dan ritual dalam ibadah. Ketiga, keyakinan terhadap kehadiran rohani Kristus dalam sakramen Ekaristi. Seiring waktu, Gereja Anglikan berkembang menjadi jaringan global dengan kehadiran di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika, dan Asia. Di Indonesia, Gereja Anglikan dikenal dengan nama Gereja Anglikan di Indonesia, GAI, atau Gereja Anglikan Provinsi Asia Tenggara. Jemaatnya banyak ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, yang memiliki pengaruh sejarah kolonial Inggris. Fenomena pentahbisan Uskup Funke Felix Adejumo menimbulkan berbagai reaksi. Apakah ini tanda zaman?
Apakah gereja di masa depan akan semakin membuka pintunya bagi pemimpin perempuan? Dalam sejarah gereja, perubahan doktrin selalu menimbulkan perdebatan panjang. Apapun pendapat kalian, mari berdiskusi dengan bijak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak berita viral dan analisis mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.